Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat Barokah, Jumat penuh kemenangan, dan ini adalah hari terakhir bulan Ramadan. Ada beberapa saudara-saudara kita yang sudah merayakan Idul Fitri, ya. Tapi ada beberapa juga ya, sebagian juga yang akan merayakannya besok, dan ini adalah hari terakhir. Oke, tapi sebelumnya rekan trader, dan saya mengucapkan selamat hari Idul Fitrinya nanti di terakhir. Sekarang ini kita masuk dulu, kita mencoba analisa dulu tentang apa yang sedang terjadi di pasar trading atau pasar forex, ya rekan trader ya. Nah, oke rekan trader, seperti biasa, pasar forex bergejolak hari ini, dan pergolakan ini ya wajar-wajar saja, yang namanya pasar ya selalu akan ada pergolakan ya, ada pembelian, ada penjualan. Ada isu-isu yang membuat pasar bergerak, ya ada statement-statement, itu adalah wajar, itu adalah bumbu-bumbu dalam sebuah pasar, yang namanya juga pasar seperti kayak gitu rekan trader ya. Pasar biasa aja seperti kayak gitu, apalagi pasar forex ya, pasar trading, pasar finance, lebih luar biasa lagi. Oke rekan trader, pada hari ini saya akan membawakan sebuah judul yang menurut saya judul ini sulit juga saya bilangnya. Tapi judul ini memberikan sesuatu yang memang sangat signifikan terhadap pasar trading, pasar forex yang akan terjadi saat ini dan seterusnya. Karena kita selalu lihat bahwa pasar forex itu selalu tergantung dengan apa yang terjadi pada pergerakan dolar Amerika. Karena dolar adalah the god of finance in the world ya. Tuhannya perdagangan di dunia ya, karena memang sebagian besar ya hampir 80% semua menggunakan dolar ya. Tapi perlahan namun pasti memang sekarang ada koalisi terbaru juga ya, koalisi dolar bersatu. Koalisi non dolar bersatu yang berupaya menggantikan dolar sebagai mata uang tunggal dunia ya. Nah, itu urusan mereka lah. Tapi sekarang kita bahas dolar dulu, dan tema yang saya angkat hari ini adalah apakah dolar masih memiliki kekuatan? Nah, ini pertanyaan ini sangat luar biasa rekan trader. Sangat luar biasa. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau kita lihat di platform sekarang, rekan trader bisa lihat di platform bagaimana dolar Amerika saat ini. Dolar Amerika saat ini dia memiliki tendensi yang suram-suram kuku. Ya. Cara garis besar dolar Amerika memang setelah dia sempat jatuh level terendah itu pada tanggal 13 bulan 4, menyentuh level terendah juga pada tanggal 14, tapi setidaknya dia naik. Selanjutnya dia naik terus, kemarin turun, dan hari ini akan mengalami penguatan. Masih di level 101, sebelumnya itu kan di 100 ya. Kalau kita lihat tendensi ini, muncullah pertanyaan yang besar. Apakah dolar ini dia mempunyai kekuatan untuk naik terus atau dia akan melemah? Karena kalau kita lihat dalam minggu ini pola pergerakan dolar lebih banyak sideways rekan trader. Lurus aja. Tapi ada berbagai cara yang dilakukan supaya dia memiliki kemampuan untuk naik. Dan salah satu faktor utama hari ini bagaimana pergerakan dolar mempunyai tendensi yang sangat kuat untuk mengalami kenaikan adalah ya data ekonomi yang akan diumumkan, yaitu IMP ya dan S&P Global yang akan nanti diumumkan pada pukul 20.45 kalau tidak salah. Mari kita lihat dulu platformnya, kita lihat dulu kalender ekonomi. Mana ini, website mana nih? Nah, kita lihat dulu di kalender ekonomi. Nah, ini dia. Kita lihat di kalender ekonomi di sini. Mana ini kalender? Nah, rekan trader hati-hati nanti, ini hari Jumat ya. Nah, ini. Indeks manajer pembelian PMI ini pada pukul 20.45, dan indeks manajer pembelian ini ya 24 jasa. Ini adalah tendensi utama bagaimana, walaupun ini banteng 2 ya, banteng 2 dulu bantengnya, sekarang udah jadi bintang. Maijen dia sekarang. Walaupun Maijen ini dia cuman Maijen, harusnya kan jenderal ya. Harusnya kan legend, bukan jenderal, adanya bintang 3 ya. Maijen ini pola ini ada nama saya di sini.
Tulisan saya di investing rekan trader biasanya kalau saya upload hari Senin, itu dari hari Senin sampai hari Kamis selalu nomor 1. Nah hari Jumat dia mulai turun nomor 2. Tapi setidaknya kan 1 minggu saya pemegang kekuasaan rekan trader. Ya. Nah ini rekan trader harus lihat di sini bagaimana pola pergerakan pasar hari ini benar-benar tertuju pada indeks manajer pembelian PMI dan indeks manajer pembelian manufaktur. Ya, ini harap diperhatikan dengan seksama rekan trader semuanya ya. Kenapa kita lihat ini? Karena kalau kita lihat rekan trader, kita lihat ya. Kita lihat bahwa kenapa ini dibutuhkan, karena kalau kita lihat di platform rekan trader, kita lihat ini, kita ambil sedikit lebih jauh dulu ya. Kita lihat ambil sedikit jauh dulu. Kita bisa lihat bagaimana aset-aset lainnya seperti Nasdaq ini dia turun, S&P 500 ini dia turun. Nah, inilah ya yang menjadi pengaruh bagaimana data-data ini mempunyai hubungan keterikatan dengan data-data yang nanti yang berita yang akan dikeluarkan nanti siang, nanti pukul 20 lewat waktu Indonesia bagian barat ya rekan trader ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, data yang diungkapkan ini sangat memegang peranan penting karena gini rekan trader. Kenapa data S&P ini, IMP ini, PMI ini dan S&P ini penting? Karena kita lihat bahwa bulan ini masih, ya ceritanya kan bulan ini masih 1 minggu perdagangan penuh lagi ya, masih ada minggu depan ya. Tetapi data dari S&P Global ini merupakan data awal untuk bulan April nanti. Jadi dari data awal data yang dikeluarkan ini merupakan data awal untuk bagaimana pergerakan ekonomi Amerika pada bulan April nanti. Nah, dari publikasi awal ini, data PMI ini ya, manufaktur dan S&P tersebut ya, para investor ini akan mengamati dengan seksama ya bagaimana pola pergerakan ke depan. Oleh karena itu, survei-survei yang dilakukan berdasarkan data yang dikeluarkan saat ini, dia merupakan landasan terhadap ya apa yang akan terjadi pada minggu depan. Karena kalau minggu depan kan akan ada non-farm payroll. Ya, jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Harap sekali diperhatikan oleh rekan trader semuanya bahwa dua data ini merupakan data landasan tentang bagaimana kebijakan ekonomi Amerika menjelang non-farm payroll. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya data tentang PMI komposit, PMI manufaktur dan jasa S&P ini ya, S&P komposit, S&P global ya, S&P global dan PMI jasa, ini menjadi alasan landasan bagaimana pola pergerakan ke depan. Nah, dari sini bagaimanakah hubungannya dengan dolar? Bagaimanakah hubungannya dengan dolar rekan trader? Nah, hubungannya gini rekan trader. Dari data-data tersebut, dia bisa memberikan acuan terhadap bagaimana pergerakan dolar ke depan rekan trader. Apakah data tersebut akan memberikan ya sentimen-sentimen hawkish atau dovish, atau memberikan sentimen supaya The Fed meningkatkan atau menaikkan tingkat suku bunga apa tidak? Ya. Nah, apabila data itu positif, artinya ada kemampuan untuk bisa membuat The Fed menaikkan tingkat suku bunganya. Ya. Kalau menaikkan tingkat suku bunga, artinya ya dolar Amerika akan sedikit mengalami penguatan rekan trader. Tapi kalau nanti datanya negatif, artinya tendensi dovishnya itu lebih kuat. Dari tendensi dovishnya yang lebih kuat itu sehingga membuat ya tendensinya dovish yang lebih kuat itu sehingga membuat kemungkinan besar tendensi data yang akan dikeluarkan, statement yang akan dikeluarkan lebih banyak ke dovish. Artinya dolar Amerika semakin melemah. Inilah yang menjadi alasan ya. Nah, oleh karena itu sebagai data awal sebelum masuk di bulan April, informasi ini harus benar-benar kita pahami. Karena nanti minggu depan ya,
minggu depan, dan setelah minggu depan ada satu kali minggu berikutnya lagi kita masuk di bulan April, kita udah bisa tahu bahwa rancangan pergerakan pasar dari Amerika, The Fed, keputusan-keputusan The Fed ini sudah bisa dilihat dari data-data yang dikeluarkan sekarang ini. Oleh karena itu rekan trader, tetap hati-hati 2045, perhatikan kalender ekonomi, dan dari kalender ekonomi itu akan bisa membuat ya masukan terhadap data-data yang akan dikeluarkan pada bulan April nanti. Sehingga dari situ rekan trader kita bisa lihat bahwa kemampuan dari dolar Amerika ini kita bisa mengestimasikan dari data-data yang dikeluarkan. Jadi pada prinsipnya rekan trader sebenarnya apa yang terjadi di platform itu kan sebenarnya cuma data-data aja. Dari sekian data-data yang dikeluarkan kan kita bisa menganalisa ya. Analisa data kita kan bisa dari analisa data yang kita buat. Itu artinya kan kita udah bisa melihat bahwa sebenarnya tendensi ke depan ini seperti kayak gimana rekan trader. Sudah ketahuan kok. Sudah pasti akan ketahuan arahnya kemana. Nah dari situ kan bisa memberikan gambaran untuk dilakukan sebagai landasan untuk prediksi. Nah beda kalau rekan trader tradingnya scalping 2 menit 3 menit ya, trading jangka pendek kayak gitu kan, itu kan urusannya lain lagi. Tapi kalau buat pemain panjang swing, nah yang seperti kayak gini sangat dibutuhkan supaya dia bisa mengetahui dan dia bisa melihat arah pergerakan ke depannya seperti kayak gimana. Oke rekan trader, jadi pada prinsipnya sekali lagi saya bilang bahwa tendensi dolar masih bisa memiliki kemampuan untuk naik tergantung data yang akan dikeluarkan. Apabila data yang dikeluarkan ini lebih cenderungan positif, artinya kekuatan dolar masih bisa naik ya. Karena ini data ini adalah data landasan aja ya. Nah, tapi kalau semuanya datanya ini dikeluarkan lebih banyak negatif, artinya kemungkinan besar dolar masih bisa tetap sideways stagnan untuk beberapa hari kemudian sampai kita masuk ke awal bulan, dan dari awal bulan itu dia sudah mulai dari non-farm payroll, data IHK, laporan FOMC. Nah itu ya, itu adalah data-data penting yang selalu menghiasi kalender ekonomi selama sebulan berjalan. Oke rekan trader, panjang banget 12 menit, terlalu panjang nih analisa saya. Oke, kita udah sampai, sekarang kita coba masuk di analisa teknikal kita. Kita akan lihat seperti biasa, kita akan masuk di mana sih? Panjang juga ya analisa saya. Oke, kita akan masuk di analisa teknikal di indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada saat ini rekan trader? Nah, untuk pergerakan indeks dolar Amerika saat ini bisa dilihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini memiliki penguatan yang sangat luar biasa. Dia udah keluar, saya udah bikin analisa ini dari 1,5 jam yang lalu sih, 2 jam malahan ya. Kita bisa lihat bahwa arah pergerakannya lebih banyak positif, bullish ya rekan trader ya. Bullish, dan kita bisa lihat bahwa oke, dia udah pas lah. Itu sampai di level tertinggi nih ya. Walaupun menurut saya masih ada punya kemampuan buat naik lebih tinggi lagi sebenarnya. Jadi kalau dia lebih tinggi lagi, saya bisa bilang bahwa dia masih punya kemampuan sampai di level 101.785, masih bisa rekan trader. Dan hati-hati kalau terjadi penurunan, dia akan turun, minimal penurunan dia itu sampai di level 101.572. Oleh karena itu rekan trader, saya sekali lagi kasih masukan bahwa dia akan mencoba bergerak di seputaran sini. Tapi hati-hati bahwa tidak tertutup kemungkinan dolar Amerika ini masih bisa naik juga sampai level yang paling tertinggi di 101.785. Tapi kalau dia terjadi pembalikan arah, tenang aja rekan trader bisa ambil pembalikan arah nanti, dan dia akan menuju sampai ke level yang paling terendah di 101.572. Oke, sekarang kita coba masuk ke Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar rekan trader semuanya? Kita lihat. Pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar sudah sangat jelas, kita lihat di sini bahwa Euro Uncle Sam Dollar memiliki tendensi pelemahan yang sangat luar biasa diiringi dengan penguatan yang terjadi pada dolar Amerika. Seberapa besarkah pelemahan akan terjadi? Ya ini udah lemah. Saya mohon maaf karena ini sebenarnya dia udah dari berapa jam yang lalu saya buat sih. Nah, kalau kita lihat di sini rekan trader, menurut analisa saya pelemahan ini menurut saya masih bisa saja terjadi sampai di 1.09364, masih bisa. Dan kalau terjadi penguatan, saya bisa bilang bahwa penguatan yang paling maksimal menurut saya itu sampai di 1.09596. Nah, disinilah
menurut analisa saya adalah kunci dari pergerakan Euro USD pada hari ini. Secara garis besar saya lihat memang benar dia nih terjadi konsolidasi, tapi saya bisa bilang bahwa pasangan mata uang ini masih bisa turun sampai nilai terendah di 1.09364. Oke, kita lanjut selanjutnya di pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan dari pound sterling, rekan trader? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling sudah barang tentu ya, tendensinya itu sangat kuat, lebih banyak ke bearish. Udah wow, jauh banget udah keluar. Ini permasalahan saya tadi saya terlambat gara-gara saya nonton pemilih ini Ibu Megawati pencalonan Pak Ganjar Pranowo jadi presiden. Jadi saya mohon maaf rekan trader, harusnya dari 1,5 jam yang lalu. Tendensi pelemahannya sangat kuat. Dia sudah melewati level terendah di sini rekan trader ya. Nah, kalau saya udah seperti kayak gini rekan trader, menurut analisa saya, ini siap-siap dia naik ini. Siap-siap dia naik. Oke, dia turun lah yang paling rendah di sini menurut saya. Ini yang paling rendah nih. Mau turun lagi menurut saya udah nggak lagi deh. Menurut saya udah terlalu terendah. Siap-siap dia naik. Jadi menurut analisa saya, nanti kalaupun dia naik, dia akan mencoba naik ini sampai level paling tertinggi menurut saya di seputaran sini 1.24236. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa pola pergerakan dia itu dari level 1.23950 sampai 1.24236. Itu adalah pola pergerakan dari pound sterling, dan dia sebenarnya dia udah penurunan ini menurut saya udah paling maksimal sih. Kalau dia mau turun sampai di level sini, wow, menurut saya jauh juga sebenarnya. Tapi kalau menurut saya paling maksimal sih ya seperti yang telah saya bilang di sini nih, 1.23950 sih menurut saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold rekan trader? Kita bisa lihat gold. Kita coba pindah dulu ke gold. Oke, kita pindah ke gold. Untuk gold hari ini, gold rekan trader, emas, kita bisa lihat pergerakan emas udah keluar dari jalur. Tendensinya sudah sangat jelas bearish. Wah, dia turun. Siapa yang nonton analisa saya kemarin? Saya sudah bilang siap-siap dolar menguat, siap-siap terjadi penurunan pada emas, dan dia sudah turun sampai ke level paling terendah. Dia menembus level sini rekan trader. Menurut saya ini sudah adalah level yang paling terendah menurut saya ya. Menurut saya inilah level yang paling terendah ya. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai level terendah lagi di bawah sini. Ini terlalu jauh menurut saya, tapi menurut saya ini adalah level yang paling terendah ya. Dan siap-siap kalau terjadi pembalikan arah ya, pembalikan arah dia yang paling tertinggi itu di level sini deh. Nah, ini dia 1999.14. Jadi secara garis besar saya bisa bilang bahwa untuk emas rekan trader, pola pergerakannya dari antara 1999.14 sampai terendah 1985.20. Tapi saya lihat dulu ya, apakah masih bisa rendah lagi. Oh, masih bisa rendah lagi nih rekan trader. Kalaupun paling rendah nanti itu menurut saya dia akan coba di sekitaran 1980 ini. Atau yang lebih rendah lagi bisa sebenarnya nih. Nah, 1878 masih bisa rekan trader. Kalau terjadi kerendahan lagi, saya bisa bilang bahwa 1978 ini adalah nilai yang masih bisa dicapai kalau terjadi pelemahan rekan trader. Masih bisa ini, masih bisa. Saya tidak mau bilang 1972, tapi 1978 masih bisa dicapai apabila masih terus terjadi pelemahan terhadap gold. Tapi hati-hati rekan trader, penguatan bisa saja terjadi sampai ke posisi 1999. Apa yang saya bilang kemarin kan benar kan? Benar, saya memang bilang dia akan turun, tapi memang dia naik dulu, setelah itu dia kan turun lagi ke bawah, dan sekarang kan terjadi kan? Makanya saya bilang kalau prediksi saya itu tidak bisa dilihat dalam jangka pendek 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi dalam jangka panjang. Itulah prediksinya. Oke rekan trader, kita sekarang masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan USD Yen Jepang saat ini? Untuk USD Yen Jepang rekan trader bisa dilihat dengan jelas bahwa pergerakan dari USD Yen Jepang saat ini ya, dia lebih banyak bearish, dan kalau kita lihat bahwa pola pergerakannya ini sudah bisa ketahuan ya. Kita lihat sekarang dia bearish, tapi tendensi penguatannya masih sudah mulai nampak
Saya bisa bilang dia ini akan naik rekan trader, dan kenaikan dia paling tertinggi nanti. Siap-siap dia bisa naik sampai di seputaran sini. Nah, 134.332. Oleh karena itu sekali lagi saya mau bilang bahwa pola pergerakan dia hari ini dari yang paling terendah 133.335 sampai 134.332 itu adalah pola pergerakan dari USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan saya Maurits Watimena atas nama Market mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri buat trader Indonesia dimanapun berada yang merayakannya. Semoga hari yang penuh dengan hikmat, hari yang penuh berkat, ya, hari yang penuh kesucian ini memberikan kesucian buat kita semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam profit Indonesia.